warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Valia dengan NIM 0602 1282 530047. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini saya buat sebagai bentuk refleksi sekaligus pemenuhan untuk tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Utari Rahmasiwi SPDMA. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pandangan saya mengenai sebuah tema yang sangat mendasar bagi saya sebagai seorang mahasiswa PBSI, yaitu peran bahasa Indonesia dalam bidang ilmu yang ditekuni atau prodi yang ditempuh. Mungkin kebanyakan orang akan menilai kalau kuliah di jurusan bahasa Indonesia itu sangat mudah dan tidak ada tantangannya sama sekali. Tetapi itu salah besar, karena sebagai seorang mahasiswa prodi PBSI, saya menyadari bahwa bahasa Indonesia itu tidak hanya menjadi alat dalam berkomunikasi sehari-hari, tetapi juga menjadi fondasi utama dari seluruh cara kita berpikir dan bagaimana kita menyampaikan ide-ide ataupun gagasan dan juga argumen yang kita miliki. Bahasa Indonesia sendiri berperan sangat penting di dalam prodi yang sedang saya tekuni saat ini. Yang pertama, bahasa Indonesia itu merupakan objek studi utama di dalam prodi PBSI. Sebagai jantung kurikulum, bahasa Indonesia bisa menjadi alat untuk mengukur seberapa dalamnya pemahaman mahasiswa mengenai struktur kebahasaan, sastra, tata bahasa yang baik dan benar, yang krusial untuk menjadi seorang tenaga pendidik yang berkualitas di masa depan. Yang kedua, bahasa Indonesia itu membantu kita dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Sebagai mahasiswa PBSI, kita semua dilatih untuk belajar berbagai ragam bahasa, mulai dari bahasa formal untuk penulisan karya ilmiah maupun bahasa kreatif atau bahasa non-formal untuk pengajaran. Yang ketiga, bahasa Indonesia ini membantu kita dalam menghadapi kemajuan bahasa di era digital. Bahasa Indonesia di PBSI saat ini sudah mencakup studi bahasa di media sosial, termasuk analisis slang yang sedang marak saat ini dan juga tren komunikasi digital yang semakin maju dan diperbarui setiap harinya. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi kemajuan di era digital. Yang keempat, bahasa Indonesia di sini bisa membantu dalam penguatan identitas nasional dan budaya. Bahasa Indonesia bisa menjadi alat bagi kita untuk melestarikan identitas nasional sekaligus dipelajari dalam konteks bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA untuk memperluas jangkauan kebudayaan Indonesia. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia itu bisa menjadi alat komunikasi lintas daerah. Di lingkungan kampus yang notabene mahasiswanya itu berasal dari berbagai macam daerah, suku, bangsa, maka dari itu bahasa Indonesia di sini menjadi alat komunikasi utama yang kami gunakan untuk berkomunikasi sehari-hari. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah contoh atau pengalaman nyata yang saya alami di lingkungan akademik. Pada saat itu, saya sedang melakukan presentasi dengan membawakan sebuah materi mengenai struktur kebahasaan. Saya melihat teman-teman saya seperti ada yang kebingungan, mungkin tidak menangkap maksud dari apa yang saya sampaikan. Sampai akhirnya saya menyadari satu hal, mau sebagus apapun materi yang sudah saya jelaskan, mau semenarik apapun salindia yang sudah saya buat dan saya tampilkan, maksud dari yang saya sampaikan itu tidak akan pernah sampai dengan baik ke audiens apabila cara penyampaian saya itu salah dan berantakan. Jika saya menggunakan bahasa yang terlalu santai atau justru bahasa yang terlalu kaku dan berbelit-belit, justru akan membuat audiens itu bingung dengan maksud yang ingin saya sampaikan. Disinilah peran bahasa Indonesia yang tertata bekerja. Saya belajar bagaimana caranya untuk menyampaikan materi dengan menggunakan kalimat yang logis dan pemilihan kata-kata yang tepat menjadi kunci utama diterimanya materi yang kita sampaikan itu dengan mudah
oleh audiens. Di Prodi PBSI, bahasa Indonesia memang merupakan objek yang kami pelajari secara mendalam. Di sini kami belajar bahwa setiap kata memiliki makna dan aturan mainnya masing-masing. Nah, hubungannya dengan konsep yang kami pelajari di kelas adalah tentang sebuah ketepatan. Dulu di kelas bahasa Indonesia, kita sering belajar tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, dan kita mungkin sering sekali menganggap sepele hal-hal seperti penggunaan tanda baca maupun penggunaan huruf kapital. Tetapi di prodi saya, kesalahan-kesalahan kecil seperti ini justru akan merusak kredibilitas kita sebagai seorang calon ahli bahasa. Apabila kita tidak bisa merapikan bahasa kita sendiri, lalu bagaimana caranya kita mau meyakinkan orang lain dengan argumen yang kita sampaikan? Jika dilihat lebih dalam lagi, tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa PBSI saat ini adalah tentang bagaimana caranya menjaga keseimbangan. Karena kita hidup di tengah pengaruh bahasa asing dan juga bahasa gaul yang sangat kuat. Menurut saya, peran bahasa Indonesia di sini adalah sebagai penjaga standar. Karena sebagai seorang mahasiswa PBSI, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu bisa terlihat tetap modern, cerdas, dan profesional tanpa harus kehilangan jati dirinya. Karena kalau bukan kita, maka siapa lagi akan menjadi contoh bagi lingkungan sekitar kita dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka dari itu, dapat saya simpulkan bahwa peran bahasa Indonesia di Prodi PBSI merupakan segalanya. Karena bahasa Indonesia bisa menjadi alat untuk berbagi ilmu, alat untuk meneliti, sekaligus menjadi identitas bagi kami untuk menjadi tenaga pendidik di masa depan. Melalui bahasa yang berkualitas, kita sedang membangun peradaban yang lebih baik. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.